Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Burhanuddin Mujtaba. Materi kali ini kita akan membahas mengenai apa yang disebut dengan shutter speed priority. Jadi shutter speed priority ini sebenarnya keterbatasan kamera yang kemudian ini kita manfaatkan ya untuk membuat foto lebih menarik. Jadi ini istilah yang orang sebut memprioritaskan kecepatan shutter. Artinya pada saat melakukan exposure kita mengutamakan kecepatan. Jadi yang prioritas itu kecepatan, tapi pedomannya menggunakan exposure level. Sampai di sini mungkin Anda masih bingung. Masih ingat kan yang simulasi kamera yang sebelumnya kita bahas di kelas? Jadi dengan simulasi ini sebenarnya kita bisa mencoba menggunakan apa yang disebut mode ya. Ada yang program, ada aperture priority, ada shutter priority. Yang sebelumnya kan kita menggunakan manual ya, manual exposure. Jadi kalau kita membuat manual exposure yang disebut shutter priority itu kita memilih dalam kecepatan mana kita mau memotret, karena ini efeknya akan bermacam-macam. Kita akan pelajari nanti. Cuma maksud dari shutter priority ini, misalnya kita ingin kecepatan lambat, kita taruh kecepatan lambat di angka yang paling rendah, misalnya di kecepatan, kita coba dulu ya, di kecepatan 1/4 ya. Nah tapi yang harus jadi pedoman ini light meternya ini nih, light meternya ini berarti kalau kecepatannya diturunkan dia akan menjadi overexposure. Kalau itu terjadi, gambarnya tentu menjadi over. Nah akan begini. Tentu bukan ini yang kita maksud. Ini exposure level ini harus dikembalikan ke tengah. Dengan cara apa? Yang mula-mula kita ubah sebenarnya ada dua ya, bisa ISO, bisa aperture. Tapi kita coba yang aperture dulu ya. Bagaimana caranya? Dengan membuat bukaan lebih kecil. Artinya angkanya dinaikkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak mau ternyata. Artinya kelebihan cahaya. Dengan seperti ini kita nggak bisa motret dalam kecepatan 1/4 yang memungkinkan kamera nggak bisa dipaksa, tidak bisa dipaksa untuk mencapai kecepatan itu. Jadi yang paling memungkinkan dengan situasi cahaya seperti ini, kita lihat ya, kita naikkan 1/6, 1/8, 1/10, hanya 1/15. Ini sudah mentok. Kalau Anda pengen kecepatan lebih rendah lagi, caranya Anda harus menunggu cuaca di luar lebih redup, cahayanya lebih berkurang. Kita coba ya. Nah, ini. Jadi gambarnya ini menjadi buram ya, menjadi buram. Kita gunakan tripod ya, kita pasang tripod ya, biar belakangnya lebih tajam ya. Kita pasang tripod misalnya. Kita foto. Nah,
akan orangnya saja yang bergerak yang menjadi blur. Begitupun sebaliknya, kita bisa membuat kecepatan ini tidak hanya rendah tetapi juga bisa lebih tinggi. Biasanya ini untuk efek freezing ya. Dengan cara kecepatannya dinaikkan. Perhatikan exposure level ketika kecepatannya dinaikkan. Untuk mendapat efek freezing, artinya gambarnya si baling-balingnya biar berhenti ya. Ini kita naikkan. Berapa misalnya 1000. 500 juga sebenarnya sudah freezing ya. Ini terjadi under exposure. Maka ini diafragmanya harus dibuka lebih lebar karena ini kekurangan cahaya ya. Di diafragma itu angka lebih kecil berarti bukanya lebih besar. Kita ubah. Kita turunkan angkanya. Ibarat keran kita buka lebih lebar lagi, lebih lebar lagi, lebih lebar lagi, lebih lebar lagi. Nah, ini akan dapat di diafragma 4 dan kecepatan 1/500 itu exposure levelnya sudah di tengah. Kita coba foto. Nah, ini efeknya. Jadi si baling-baling ini akan menjadi berhenti. Tetapi yang perlu dipahami bahwa mode ini juga menawarkan shutter priority. Tapi hati-hati dengan shutter priority ini, Anda harus lebih mawas diri. Jadi ketika kita geser si shutter si exposure levelnya akan tetap di tengah. Diafragmanya yang memilih kamera. Kita coba ya. Nah, coba perhatikan angka diafragma yang berubah secara otomatis ketika kita mengubah kecepatan. Nah, ini dia. Anda harus hati-hati menggunakan shutter priority ini. Bisa jadi ini akan menjadi over atau under. Tetap akan bisa menjadi over atau under. Cuma dalam rentang di sini saja yang Anda bisa lakukan dari 1/15 sampai dari 1/15 sampai 1/1000 yang Anda bisa lakukan dengan situasi cahaya seperti ini. Kalau pengen fotonya lebih freezing lagi, Anda bisa mencari situasi yang lebih terang. Kalau pengen lebih lambat lagi, berarti artinya Anda perlu mencari situasi yang lebih redup begitu. Sampai di sini semoga bisa membantu tentang pengaturan exposure dalam shutter priority ini. Kita kembali ke materi sebelumnya. Jadi pedomannya tetap exposure level, prioritasnya kecepatan, sesuaikan diafragma dan ISO-nya. Prioritas kecepatan ini ada banyak cara dan ada banyak manfaat. Bisa memanfaatkan subjek bergerak. Jadi prioritas kecepatan ini biasanya digunakan ketika kita memotret subjek yang bergerak. Pemahamannya tentu kalau objeknya diam tidak akan ada efek. Maka itu kita perlu ada subjek yang bergerak. Subjek yang bergeraknya ini dengan teknik tertentu yang saya sebut sebenarnya ini efek ya dari kelemahan kamera yang dimanfaatkan, ini bisa dibuat kesan bergerak dan akan dibuat subjek bergerak ini tampak dinamis. Nah, caranya seperti apa? Mengatur shutter speed tadi yang sudah dijelaskan tadi di simulasinya ya. Berapa kecepatannya? Ya sesuai kebutuhan. Karena bisa jadi kita butuh yang namanya high speed
kecepatan tinggi. Yang tadi kita contohkan untuk baling-balingnya berhenti, yang disebut freezing. Ada yang bisa disebut slow speed. Slow speed itu tadi dicontohkan dengan kecepatan 1/15 ya. Itu bisa membuat blurring, bisa membuat panning, bisa membuat zooming. Tetapi ada yang lebih ekstrim lagi, ada yang disebut long exposure. Ini hanya untuk foto blurring. Long exposure itu bisa sampai beberapa detik ya, mungkin sampai 30 detik misalnya. Mari kita lihat saja bagaimana secara teknis. Jadi setiap perubahan pada pengaturan kecepatan ini akan memberi efek yang berbeda pada hasil gambar. High speed itu 1/250 minimum lah bisa ini membuat freezing. Kalau kita memotret pergerakan yang cukup lambat, misalnya orang melompat ya. Slow speed ini 1/30 bisa membuat panning, blurring, zooming. Long exposure itu kecepatan paling cepatnya 1 detik. Jadi bisa sampai 30 detik, bisa 1 menit, tergantung dari kebutuhan. Kita mulai dari slow speed. Slow speed itu bisa dibuat untuk apa? Ada yang dinamakan dengan blurring. Nah, blurring itu seperti ini. Jadi ada objek yang bergerak, ini kelihatannya kereta ya. Ini foto karya Ade Via Kurnia. Ada petugas keamanan. Jadi ada dua benda. Yang pertama benda objek yang diam, kedua objek yang bergerak untuk mendapatkan efek blurring. Ini juga sama. Ada objek, kalau ini keretanya yang bergerak, orangnya yang diam. Kalau ini orangnya yang bergerak, objeknya yang pagar, pohon ini yang diam. Ini juga ada objek yang diam, orang, dan etalase toko, sementara ada objek yang bergerak. Jadi foto dengan hasil blurring merupakan efek dari memotret subjek yang bergerak menggunakan kecepatan rana rendah. Yang mempengaruhi efek blurring ini pertama kecepatan subjek. Jadi harus sesuai arah pergerakan subjek dan jarak subjek dengan kamera. Jadi maksudnya kecepatan subjek itu berbeda-beda. Anda memotret balapan Formula 1 ya, yang kecepatannya 200 km per jam, tentu dengan kecepatan 1/500 detik itu bisa blur. Tapi kalau mau motret pejalan kaki yang berjalan normal, perlu kecepatan 1/15 detik agar bisa blur. Kemudian arah pergerakan subjek. Subjek yang bergerak melintas dari samping itu akan lebih cepat. Subjek yang bergerak menjauh itu mendekati kamera, lebih sedikit efek blurnya. Jadi gampangnya kalau Anda motret dari trotoar jalan ke arah seberang jalan, itu berarti mobil melintas dari kiri ke kanan ya, dari samping. Itu akan membuat objek jauh lebih blur. Dan di sejumlah foto ini sebagian besar adalah subjek yang bergerak melintas dari samping. Kalau subjeknya bergerak menjauh dan mendekat, itu artinya misalnya Anda memotret dari separator ya, pembatas jalan itu di tengah, kemudian Anda arahkan ke arah jalan. Jadi yang tergambar itu mobil itu mendekat dan menjauh. Itu efeknya akan lebih kurang efeknya kurang lebih terasa begitu. Kalau pengen lebih blur, subjek fotonya harus lebih dekat. Kalau kalau subjeknya lebih jauh posisinya, efek blurnya kurang terasa. Anda memotret subjek yang bergerak dari kamera, misalnya jaraknya 5 meter, itu akan efeknya lebih blur dibanding
jarak subjeknya misalnya 100 meter. Belum terbayang ya. Jadi misalnya begini, Anda motret pemain bola bergerak di dekat Anda. Itu efeknya akan lebih blur. Tetapi ketika memotret pemain bola di ujung lapangan sana, meskipun sama-sama kecepatan larinya, efeknya itu akan kurang terasa. Ini sama, ini sepertinya settingan ya. Jadi ada subjek yang diam, ada subjek yang bergerak. Ini subjek yang bergeraknya adalah orang-orang ini ya. Oh, ini lagi memotret untuk tugas kuliah kelihatannya, pada bawa tripod ya. Objek yang diamnya itu jembatan penyeberangan ini. Jadi ini cukup menarik komposisinya karena di komposisi ya ada garis. Jadi menggunakan komposisi yang sebelumnya kita pelajari. Ada garis, ada ada bulat setengah lingkaran ya. Dan orang-orang yang bergeraknya menjadi blur. Ini di pasar ya. Jadi orang-orang yang berjalan ini menjadi blur, tapi objek yang diamnya menjadi tampak jelas. Nah, ada yang disebut long exposure. Untuk merekam lintasan cahaya ini mungkin Anda butuh waktu sampai 10 detik. Di kamera yang kita punya itu disediakan kecepatan terlamanya sebagian besar itu sampai 30 detik. Kalau ingin memotret dengan kecepatan lebih lama dari 30 detik, Anda perlu alat bantu. Jadi tidak bisa menggunakan sebatas kamera. Jadi Anda bisa menggunakan, ada kabel rilis namanya, atau juga bisa menggunakan remote yang diatur yang lebih mudah lagi bila kameranya sudah bisa memiliki terkoneksi dengan handphone misalnya. Itu bisa lebih lama dari 30 detik. Untuk motret long exposure ini ya, satu-satunya cara itu yang paling aman menggunakan tripod. Sebenarnya untuk lebih safety, orang membuat teori untuk kecepatan di bawah 1/60 juga harusnya sudah bawa tripod ya. Tapi beberapa fotografer masih cukup stabil untuk bisa menahan kameranya tidak guncang di kecepatan 1/30. Nah, ini butuh kecepatan 15 detik untuk bisa merekam gambar seperti ini. Ini juga yang penting tentu komposisinya ya. Anda harus arahkan kameranya agar tepat gitu ya. Tidak hanya sekedar lintasan cahaya. Jadi harus ada pemandangan ya, pemandangan seperti ini ya. Biar gambarnya lebih menarik. Kalau Anda foto sekedar lintasan cahayanya justru tidak menarik. Ini memotret kecepatan air. Kecepatan air itu untuk foto yang bagus sebenarnya Anda perlu coba dari mulai kecepatan berapa kira-kira nanti yang akan lebih menarik. Misalnya dari mulai kecepatan 15, kecepatan 1 detik, 2 detik, nanti bisa dipilih mana kecepatan yang bagus. Ini kecepatannya di atas 10 detik. Ini juga jangan dikira ini motretnya siang ya. Ini karena kecepatannya rendah, langitnya menjadi terang. Padahal motretnya ini diperkirakan mungkin sudah mulai maghrib waktunya. Jadi untuk motret kecepatan 10 detik sampai 30 detik, Anda butuh waktu memotret pada jam-jam yang sangat temaram. Bisa dari jam 5:30 pagi atau bisa jam 6 sore. Ini lumayan bagus fotonya Arif Fadwi
punya dedikasi ya, artinya kameranya ini cukup rendah ya, diletakkan di sungai sehingga batu yang di depannya ini tampak terasa lebih mengisi komposisi yang menarik. Untuk memotret seperti ini modalnya ya tentu harus ada objek yang bergerak dan tidak bergerak, dan objeknya harus menarik. Sungai dengan batu-batu seperti ini cukup menarik. Tapi kalau sungainya kotor tentu ini tidak menarik. Nah, ini ada foto yang menurut saya cukup rumit dibanding foto sebelumnya ya. Kalau ini kan yang diamnya batu ya. Kalau ini Anda perhatikan yang diamnya nih orang. Jadi fotografer perlu kesabaran untuk menunggu anak di tengah foto ini agar diam. Dan ini bukan perkara yang mudah. Mungkin juga di fotonya tidak sekali ya, beberapa kali. Jadi seketika orang-orang yang lain bergerak, anak ini diam. Kalau subjek yang bergerak dan subjek yang diam sama-sama blur, itu artinya kita hanya berhasil membuat tugas foto hancur, katanya begitu. Foto apa lagi yang bisa dibuat dengan kecepatan rendah? Ada yang namanya foto panning. Ketika melakukan panning, kamera mengikuti subjek selama exposure. Sama seperti blur sebenarnya. Di dalam frame mestilah ada dua macam subjek. Subjek diam, subjek bergerak. Kalau blurring itu subjek yang diamnya tampak jelas. Kalau panning kebalikannya, subjek yang diamnya itu tampak blur. Jika terlaksana dengan baik, hasilnya menjadi subjek relatif lebih tajam dibandingkan dengan backgroundnya yang hampir sepenuhnya blur. Kita lihat, nah ini. Jadi si subjek yang bergeraknya justru kelihatan tajam, sementara yang di latar belakang ini subjek yang diamnya menjadi blur. Ini juga sama. Pemotretan panning ini harus terencana. Pastikan dengan mengarahkan objek kemana perginya. Kemudian dipilih warna subjek yang berbeda cukup baik dari background ya. Nah seperti ini. Jadi sebenarnya Anda tinggal lakukan foto, kameranya ikut bergerak. Ikut bergerak. Jadi ketika memotret, Anda foto, kameranya mengikuti gerakan objek. Ini juga sama. Ini keren. Jadi apa yang di foto subjek utamanya malah di seberang jalan ya. Jadi ada foreground jalan raya yang juga ikut buram. Ini juga sama, backgroundnya bagus sekali. Untuk memotret subjek yang bergerak menjadi panning diperlukan kecepatan rana yang hampir sama. Berapa? Tergantung subjeknya. Kalau subjeknya cepat, 1/500 bisa panning, tapi kalau subjeknya lambat 1/15 baru dia bisa panning. Nah ini juga contoh foto yang cukup rumit ya, memotret burung melintas dengan panning, karena kita tahu burung itu lintasannya tidak ada aturan, suka-suka burung. Kalau motret seperti ini si mobil pasti lewat di depan jalan ya, kalau burung suka-suka dia. Nah ini juga bagus, motret pergerakan subjek ini. Tentu untuk pertama kali Anda melakukan tidaklah selalu berhasil, dan itu sudah biasa begitu. Jadi Anda tinggal mencoba, kemudian melakukan pengulangan, dicoba lagi. Tapi menurut saya ini foto yang mudah, efek ini. Buktinya sebagian besar mahasiswa berhasil melakukannya. Untuk mencegah overexposure,
dengan kecepatan rendah pada cuaca terang, Anda harus gunakan asa kecil ya. Dan di kamera kita asa terkecilnya umumnya itu adalah 100. Dan diafragmanya mungkin dibuat juga di angka besar. Jadi untuk pemotretan panning secara teknis, kita itu ngambil gambar mengikuti gerakan kendaraan yang akan kita panning. Misalnya mobil kan akan ada di depan kita ya, di jalan. Jadi kita cara ambilnya itu biar tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, mengikuti dari mana mobil itu muncul. Misalnya begini ya, set dari sini, set. Kita ikuti, mobil kan dari sana. Kemudian kita ikuti, ceklek, terus begitu. Jadi jangan berhenti. Pada saat ceklek jangan berhenti. Jadi dari sana diikuti kameranya, mobilnya masuk frame, terus ditembaknya di tengah sini. Dan kameranya terus bergerak. Mudah sekali. Asal Anda coba, tentu biasanya tidak sekali jadi ya. Tapi mungkin 3 atau 4 kali akan bisa untuk difoto. Jadi sekali lagi dari sana diikuti kameranya bergerak, tetapi dijepretnya ketika di tengah. Nah gitu. Si kameranya terus bergerak. Demikian untuk cara teknik panning. Selain slow speed, di dalam slow speed selain blurring dan panning ada lagi yang bisa dilakukan, yaitu namanya zooming. Zooming adalah teknik foto untuk menghasilkan kesan gerak dengan mengubah panjang focal length lensa pada saat exposure. Ini hanya dapat dilakukan dengan lensa zoom, dan untungnya sebagian kita punya lensa zoom. Jadi untuk mendapatkan kesan bergerak, kecepatan rana tidak lebih dari 1/30 detik. Jadi titik fokal diubah dalam waktu bersamaan dengan proses exposure. Jadi ketika ring zoomnya diputar, kameranya diceklek. Dan ini perlu beberapa kali percobaan tentunya ya, sampai akan berhasil begitu. Kalau untuk zooming itu si lensanya yang diputar. Kan lensanya lensa zoom ya, lensa zoom. Jadi lensa zoom itu diarahkan, nah diputar-putar begini dulu nih. Diputar-putar begini. Jadi begitu dia diputar, ada 2 konsentrasi. Kalau yang tadi konsentrasinya dari kiri ke kanan, mengikuti gerakan kamera dan ngejepret ya. Dan ini kalau zoom itu memutar ini sambil ditekan. Jadi cepret. Nah biasanya untuk awalan itu orang akan cenderung udah berhenti baru ngejepret. Nah itu tidak akan ada efek zoom ya. Jadi si lensanya diputar-putar aja loh, dicoba-coba. Jadi begitu di tengah langsung dijepret. Gitu. Jadi yang biasa sih sambil berjalan langsung dijepret. Demikian. Silahkan dicoba. Efek zooming terbaik akan diperoleh jika background memiliki kontras dan warna yang bervariasi. Besarnya efek zooming yang diperoleh tergantung pada rentang titik focal length yang berhasil diubah saat exposure berlangsung. Dan letakkan jangan lupa subjek utamanya itu di tengah-tengah frame ya. Jadi semakin ke kiri, ke kanan, di samping frame ini akan membuat gambar makin blur. Dan perhatikan juga harus ada background yang rame, jangan yang flat. Misalnya belakangnya tembok, itu tidak akan terasa blurnya. Jadi harus yang rame ya, ada pohon, ada apa, jadi ini kelihatan kegeser. Nah, coba perhatikan yang di bawah ini kan ini lantai ya. Ini kelihatan tidak blur, berbeda dengan rumput ya. Nah, ini yang editing. Jadi nggak mungkin foto zoom seperti ini. Dari dari helm sampai kaki kok tajam, sementara
yang lainnya blur. Ini editing di aplikasi manipulasi foto ya. Ini bukan efek dari zooming. Ini sama lagi, masa sebelah doang yang efek zoomnya, sebelahnya enggak. Lensa model apa yang bisa motret seperti ini? Ini tidak dilakukan dengan zooming, tapi ini melalui manipulasi aplikasi. Jadi beda banget rasanya. Sekali lagi, foto dengan subjek bergerak akan tampak dinamis dibuat dengan kesan bergerak. Sekarang kita coba bagaimana kalau kecepatannya tadi rendah kita ubah menjadi kecepatannya tinggi. Ada yang disebut dengan teknik freezing. Penggunaan kecepatan tinggi juga dapat memberikan efek gerak. Hasilnya adalah foto yang memperlihatkan subjek foto tepat di puncak gerakan yang sedang dilakukan. Nah, kayak seperti ini. Ini efek freezing. Dan Anda perlu memotret dalam momentum puncak gerakan. Ini juga, dan ini nggak perlu dicoba. Khawatir nanti ada kepalanya kebentur lagi ya. Modelnya kasihan. Berapa shutter speed yang digunakan agar mendapatkan efek freezing? Pada dasarnya semakin cepat shutter speed semakin baik. Untuk memotret olahraga yang penuh kecepatan, ranah yang dibutuhkan biasanya di atas 1/500 detik. Ya semakin bagus, 1/1000 mungkin, 1/2000. Tapi apakah mampu dengan kecepatan itu di pencahayaannya gitu? Tapi untuk pejalan kaki sudah cukup freezing dengan 1/125. Yang tidak kalah pentingnya adalah mengantisipasi puncak gerakan yang akan di freeze. Nah seperti jadi begitu lompat baru dijepret. Dan tentu yang paling praktis, Anda tidak, untuk praktek ke depan Anda tidak perlu cari foto-foto yang seperti ini sulit kan. Belum tentu ada lomba motocross. Jadi yang paling praktis untuk mengujinya cukup Anda foto teman atau objek untuk melompat, dan ini akan kelihatan freezing. Sebenarnya tren ini juga sudah bermunculan, teknik freezing ini. Orang sebutnya levitasi ya. Jadi orang lompat tapi kelihatan dia terbang. Ini banyak diminati oleh beberapa kalangan. Jadi efeknya seperti kita terbang melawan gravitasi. Efek freezing ini terbalik dengan efek blurring, akan lebih kerasa kalau backgroundnya itu flat. Ini bisa dalam bentuk langit ya, atau tembok. Kalau rame justru efek ini akan kehilangan momentumnya begitu. Ini siluet ya, ada siluet ini freezingnya. Ini freezingnya masih buram nih, entah fokusnya entah seperti apa. Nah ini, melompati gedung C ya. Agar bisa mendapatkan foto dengan efek lompatan yang tinggi, Anda harus memotret dari low angle. Kameranya mungkin Anda bisa memotret sambil jongkok, sambil duduk, dengan kamera menghadap agak ke atas. Dan ini dicoba, jangan-jangan orangnya melompatnya melewati frame ya. Jadi perlu dicoba beberapa kali agar gambar yang Anda ambil sesuai dengan yang diinginkan. Kalau nggak dicoba, mana tahu rasanya. Hatur nuhun, mungkin Anda sudah ingin mencobanya di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.